Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi dan Disiplin Kerja. Dalam materi tersebut akan kami hubungkan dengan perusahaan yang telah kami pilih sebelumnya, yaitu Indomart. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Adapun anggota kelompok dengan saya sendiri, Kori Cahya Ramandika, dengan NIM 131, dan 5 rekan saya yang lain, yaitu Poppy Riva Mutea, Safitri Indah Lestari, Syarifah Ayu Malinda, Rosa Imari, dan juga Putri Dinda Wijayanti. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama. Jadi, apa itu integrasi? Integrasi merupakan kegiatan menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar terciptanya kerjasama yang memberikan kepuasan. Integritas bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika yang ada, serta bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. Integrasi adalah fondasi yang diperlukan sistem apapun berdasarkan supremasi hukum dan objektivitas. Maka dari itu, hal ini sangat penting karena merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Wijayanti. Saya akan melanjutkan presentasi. Di awal sudah dijelaskan apa itu integrasi. Integrasi itu sangat penting karena salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan semua pihak di dalamnya. Integrasi ke depan untuk Indomaret yaitu menyelenggarakan pelatihan dan training kepada seluruh karyawan dengan memberikan pandangan-pandangan baru tentang persaingan retail di masa sekarang dan selalu terbuka kepada seluruh karyawan. Tujuan integrasi Indomaret memberikan karyawan Indomaret agar mereka bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Adapun prinsip integrasi yaitu menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Baik, untuk slide kelima ini membahas mengenai metode integrasi yang dilakukan Indomaret. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safitri Indah Lestari, NIM saya 51802111084. Dan yang pertama adalah hubungan antar manusia atau human relation yang dilakukan oleh Indomaret adalah setiap manajer harus mempunyai sifat terbuka, serta mendorong partisipasi dan keberanian para karyawan untuk menyampaikan pendapat dan keluh-keluhannya. Dan yang kedua adalah motivasi. Motivasi yang diberikan Indomaret kepada para karyawannya adalah memberikan penghargaan yang cukup kepada karyawan yang berprestasi. Dan yang kedua adalah para pimpinan juga memberikan perhatian yang cukup kepada karyawan yang mampu menunjukkan prestasi kerja yang tinggi dengan ucapan selamat dan memberikan dukungan di setiap pelaksanaan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Dengan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasional dipercaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah kesepakatan kerja bersama atau KKB yang diberikan oleh Indomaret kepada karyawannya dengan memberikan gaji pokok sebesar 729.000, mendapat tunjangan pengobatan, hari raya, dan cuti tahunan dengan syarat setelah 3 bulan kerja. Pembayaran gaji setiap sebulan sekali pada hari terakhir. Dan kewajiban karyawan kepada Indomaret adalah mematuhi segala peraturan. Dan yang kedua adalah menjalankan segala tugas yang diberikan. Dan yang ketiga adalah bekerja sesuai dengan jam dan hari kerja yang telah ditentukan. Sekian dari penjelasan saya mengenai slide 5 ini. Perkenalkan, nama saya Poppy Riva Mutea, NIM 071.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin kerja Indomaret. Pengertian dari disiplin kerja itu merupakan sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri karyawan yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin pada dasarnya itu akan tumbuh dan terpancar dari kesadaran manusia tersebut. Disiplin juga akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan, atau penanaman kebiasaan dengan keteladanan tertentu. Disiplin kerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, serta ia harus sanggup menjalankan dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Jadi, disiplin kerja itu dapat timbul dari diri seseorang atau karena tuntutan-tuntutan pekerjaan yang harus ia jalankan. Jika ia melanggar, ia harus terima konsekuensinya dengan sanksi-sanksi yang telah diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarifah Yumalinda, NIM 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin kerja dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu 1. Hadir tepat waktu atau ketepatan datang ke tempat kerja. 2. Presensi kehadiran. 3. Taat jam kerja. 4. Jam kerja dengan efektif dan efisien. 5. Sikap dan pribadi baik dengan keteladanan. 6. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas masing-masing. 7. Melaksanakan tugas-tugas yang sudah pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya, disiplin kerja yang telah dilakukan oleh karyawan Indomaret. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi dan bersih. Dan yang ketiga, memberikan keterangan yang jelas ketika absen. Maksudnya itu, semisal ada karyawan yang terlambat atau datang kerjanya nggak tepat waktu, harus minta izin ke atasan dan memberikan alasan yang jelas dan tepat. Yang keempat, bersikap jujur dan ramah terhadap konsumen. Yang kelima, melayani dengan sikap hormat dan sopan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosa Imari, NIM 5180211114. Dalam hal ini, disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja, melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan pada hal tersebut, diharapkan efektivitas pegawai akan meningkat dan bertingkah laku disiplin. Apabila sebagian besar pegawainya menaati segala peraturan, maka disiplin kerja sudah dapat ditegakkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dari integrasi Indomaret ialah menyelenggarakan pelatihan atau training kepada seluruh karyawan. Disiplin kerja yang telah dilakukan yaitu berupa datang tepat waktu, berpakaian rapi, serta melayani dengan sopan dan ramah kepada para pelanggan sesuai dengan pelatihan atau training yang telah dilakukan oleh para pegawai. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.